Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofyan Siregar, NPM 166. Pada saat ini adalah membuat video pembelajaran khusus untuk kecerdasan majemuk dengan dosen pengampu Ibu Yunita Asma Siregar, MPD. Pada kesempatan ini kita membahas apakah yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk, kemudian apakah jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang ketiga adalah perbedaan antara kecerdasan majemuk dan kesulitan belajar. Bagaimana aplikasi kecerdasan majemuk pada pembelajaran. Adapun tujuan mempelajari kecerdasan majemuk adalah: 1. Menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk. 2. Menjelaskan jenis kecerdasan majemuk. 3. Menjelaskan kecerdasan majemuk dan kesulitan belajar. Yang keempat, mengembangkan keterampilan aplikasi kecerdasan majemuk pada pembelajaran. Pengertian kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk. Pandangan Howard Gardner dituangkan dalam buku Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, 1983. Dalam buku tersebut, Gardner membahas teori multiple intelligence yang mengungkapkan tentang kecerdasan dasar pada diri manusia yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Gates and Berliner, 1991, Armstrong, 1994, Bruwaldi, 1996. Namun demikian, pada tahun 1999, Howard Gardner mengembangkan teori yang menambahkan satu kecerdasan, yaitu kecerdasan natural yang belum disebut sebelumnya. Secara teori, kecerdasan majemuk menjadi 8 jenis kecerdasan menurut Christison dan Kennedy, 1999. Adapun jumlah jenis kecerdasan tersebut bertambah jumlahnya karena Howard Gardner terus mengeksplorasi kemungkinan adanya tambahan kecerdasan lain. Gardner, 1999. Kebanyakan orang mengenal sebagai prediksi kesuksesan di sekolah bakat bersekolah, sementara kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan. Kecerdasan majemuk ataupun ganda. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner 18 tahun silam yang mengumpulkan bahwa paling tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, logis, matematis, virtual spasial, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Jenis-jenis kecerdasan majemuk menurut Howard. 1. Linguistik, kepekaan terhadap suara, ritme, makna, kata-kata, keragaman fungsi bahasa. 2. Logikal atau matematikal, kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola logis dan numerik atau bilangan, serta kemampuan untuk berpikir rasional atau logik. 3. Musikal, kemampuan ini untuk menghasilkan dan mengekspresikan ritme, nada, warna, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. Spasial, kemampuan
mempersepsi dunia ruang virtual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Bodily kinesthetic, kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek secara terampil. Kemampuan untuk mengamati, merespon suasana hati, temperamen dan motivasi. Interpersonal, kemampuan memahami perasaan dan kekuatan dan kelemahan intelijensi sendiri. Intrapersonal, kemampuan menggolongkan benda dan tumbuhan. Naturalis, kemampuan menggolongkan benda dan tumbuhan. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan berpikir untuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan bahasa dan mengekspresikan dan mengapresiasikan makna, mengungkap kalimat dengan menggunakan kata yang tepat. Dengan demikian ada 4 komponen, yakni fonologis atau kepekaan bunyi, sintaksis, struktur susunan dan susunan kalimat, semantik, pemahaman tentang makna, dan pragmatika, kemampuan bahasa untuk mencapai sasaran praktis. Karakteristik ini adalah berkaitan dengan seni, senang bercerita, bermain peran, ataupun bermain kata-kata, tebak, teka-teki. Artinya dalam ini mampu dan gemar baca tulis karya perbendaharaan kata dan menyelesaikan tugas verbal lebih cepat. Tanda-tanda kesulitan: sulit dalam ekspresi verbal, sulit dalam menangkap informasi verbal, sulit dalam percakapan, tidak tanggap pemikiran dan lengkap, kehilangan kata-kata dan ekspresi, tidak efisien menggunakan kalimat, menanggapi dan dengan pernyataan yang tidak biasa diajukan, lebih suka tugas yang tidak mengandalkan pendengaran, tidak dapat membedakan ide pokok saat bicara, sulit membedakan bunyi kata yang mirip, tidak dapat cerita ulang atau cerita baru didengar, sulit identifikasi yang menghasilkan ritme pada kata-kata, mengabaikan awalan dan akhiran tertentu, dan tidak mengulangi serangkaian kata dan angka yang disebut secara verbal. Upaya mensimulasi adalah ajak anak berbicara, bacakan cerita, main huruf dan angka, latih rangkaian cerita, diskusi, bermain peran, mendengarkan lagu anak-anak. 2. Kecerdasan matematik. Kecerdasan logis atau matematik adalah kemampuan angka secara efektif dan penalaran secara baik. Kecerdasan logik matematik mencakup perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, ketajaman akan pola-pola dan hubungan. Karakteristik: gemar bereksperimen, pandai mengkategorikan sesuatu, melakukan pengukuran, menganalisa, kuantifikasi, menuntut bukti konkret dan empiris, memberikan penjelasan logis terkait linguistik, dan dapat mengkonstruksi solusi sebelum diartikulasi. Tanda-tanda kesulitan: sulit menguasai konsep yang bersifat kuantitatif, hubungan sebab dan akibat, kesulitan menangkap simbol, konsep abstrak, kurang terampil memecah
masalah secara logis, sulit memahami pola-pola dan hubungan, tidak mampu mengajukan dan menguji hipotesis, tidak tertarik pada bahan informasi angka dan grafik, kurang tertarik kepada operasi kompleks dan yang melibatkan angka dan komputer, tidak tertarik pada bidang yang akrab dengan operasi angka dan pengembangan wawasan baru. Upaya menstimulasi menyelesaikan puzzle secara melatih dan menyelesaikan masalah, mengenal beberapa bentuk geometri, memperkenalkan bilangan, sajak berirama dan lagu, eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir, pengenalan pola, eksperimen di alam, memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep matematik, menggambarkan dan membaca, memperkenalkan secara perancangan, melatih membuat perancangan menggunakan pendekatan proyek dan pembelajaran. A. Melakukan permainan logis matematik, Go, Clue, Domino dengan teman dan keluarga. B. Belajar menggunakan sempoa. C. Siapkan kalkulator untuk menghitung soal matematika yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kecerdasan spesial, kemampuan berpikir secara virtual, imajinatif dan kreatif, khususnya terhadap objek 3 dimensi. Karakteristik tanpa sadar sering mencoret-coret kertas dan merasa jenuh dan senang melihat film, slide atau foto, senang bermain dengan bentuk yang ruang rancang bangun seperti puzzle dan balok, lebih mudah membaca gambar daripada peta, daripada teks, mampu memperkirakan jarak dengan baik. Upaya menstimulasi sering mengajak anak bepergian dan minta mereka untuk memperhatikan lokasi sebuah tempat, letak atau pola atau toko dan lain-lain. 2. Minta menceritakan bagaimana cara mencapai suatu tempat, misalnya ke rumah nenek. Ketiga, memperbanyak gambar, mulai dari gambar 2 dimensi lalu ditingkatkan ke 3 dimensi. Sediakan fasilitas dan yang dibutuhkan untuk kegiatan menggambar ini. 4. Memperkenalkan dengan alat bantu belajar berupa 3 dimensi, misalnya anatomi tubuh atau kerangka binatang. 5. Kenalkan juga anak pada beberapa bangunan bentuk, warna, dan arah. 6. Lakukan permainan-permainan yang mengasah kecerdasan, misalnya bermain warna, memperkenalkan anak pada warna tertentu dan mencampur berbagai warna untuk mendapatkan warna baru. B. Permainan secara Rubik juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan virtual spasial. Selain itu juga akan dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika dan pada anak. C. Kegiatan mencari jejak kelompok selain meningkatkan virtual spasial juga meningkatkan beberapa kecerdasan dan seperti kecerdasan naturalis, kecerdasan logika, matematika, dan interpersonal. D. Permainan rakit, misalnya permainan balok kayu, permainan bongkar pasang. Ketika anak benar-benar mengalami kesulitan dan merakit, barulah Anda membantu mengarahkannya. E. Bermain pasir dengan membuat istana atau bentuk-bentuk tertentu dengan pasir. Tetap dampingi dan berikan pengawasan. 7. Berikan buku-buku yang cocok untuknya, yaitu jenis buku yang menggambar menarik apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, daerah wisata, bangunan-bangunan sejarah, tempat-tempat terkenal, topografi tubuh, peta dunia, dan lain-lain.